Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Subhan Hamka, dosen program studi Diploma 2 Budidaya Perikanan Air Tawar pada Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong. Saat ini, saya sedang dalam proses sertifikasi dosen reguler gelombang pertama tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan. Pengendalian hama dan penyakit ikan merupakan mata kuliah wajib pada semester genap dengan kode mata kuliah BAT 426 dengan bobot 2 SKS, yaitu 1 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang cara mengidentifikasi, mencegah, dan mengendalikan berbagai penyakit pada ikan budidaya air tawar dengan memperhatikan aspek keselamatan kerja dan manajemen kesehatan yang sesuai dengan standar SKKNI level 4. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama, menguasai konsep umum dan prinsip dasar budidaya perikanan air tawar yang meliputi pembenihan ikan, pembesaran ikan, kualitas air, pakan, serta hama dan penyakit ikan. Yang kedua, menguasai konsep umum, prinsip, pengetahuan prosedural, pengendalian hama, parasit, dan penyakit ikan. Yang ketiga, mampu menyelesaikan pekerjaan dengan tugas yang berlingkup luas dalam bidang yang spesifik, menganalisis informasi secara terbatas, dan memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku. Keempat, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dari hasil kerja yang seluruhnya merupakan hasil kerja sendiri tanpa pengawasan. Dan yang terakhir, mampu mengidentifikasi hama dan penyakit serta farmakologi dalam pencegahan dan penanganan penyakit ikan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa dapat mengidentifikasi beberapa jenis penyakit ikan air tawar beserta gejalanya, melakukan diagnosa menggunakan metode observasi dan pemeriksaan laboratorium sederhana, menerapkan protokol biosecurity untuk pencegahan, melaksanakan prosedur pengendalian dan pengobatan sesuai standar, serta menerapkan prinsip K3 dalam penanganan penyakit dan penggunaan bahan kimia. Berikut merupakan video rekaman pembelajaran pada mata kuliah Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan pada program studi Diploma 2 Budidaya Perikanan Air Tawar Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita mulai, tolong Fioni dipimpin doa dulu agar kegiatan kita hari ini lebih berkah. Silakan, Fioni. Kita sebelum berdoa selesai. Ya. Terima kasih Fioni. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita ya, mata kuliah pengendalian hama dan penyakit ikan. Jadi untuk tema hari ini terkait dengan obat, agen biologis, dan bahan kimia untuk pengobatan penyakit ikan. Jadi untuk kita sekarang masuk di pertemuan ke-11. Jadi kurang lebih 4 pertemuan lagi kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Nah, sebelum kita melangkah ke materi hari ini, Bapak mau tanya, ada yang masih ingat materi sebelumnya terkait metode diagnosa penyakit ikan? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Pengobatan,
Setelah Ya. itu pengecekan riwayat penyakit ikan. Ya. Itu apabila pernah terserang penyakit apa aja, sebetulnya metode pengobatannya, terus setelah itu melakukan ambil sampel, uji laboratorium, baru mengambil tindakan. Oke, terima kasih Arum. Jadi kurang lebih seperti itu ya yang disampaikan oleh Arum. Nah, sekarang kita melangkah ke materi yang ke-11. Namun untuk materi ini, Bapak lebih fokuskan ke agen biologis. Jadi, apa itu agen biologis? Agen biologis adalah bahan atau zat yang berasal dari makhluk hidup, baik itu mikroorganisme, tumbuhan, atau hewan, yang digunakan untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, atau mengobati organisme lain. Jadi pada bahan yang Bapak sampaikan, ada 3 contohnya ya. Pertama ada probiotik, kemudian ada vaksin, kemudian ada imunostimulan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita fokusnya ke probiotik. Nah, kira-kira ada yang tahu apa itu probiotik? Silakan angkat tangan dulu. Kalau tidak ada, nanti kita lanjut. Ada? Ya, silakan Fioni. Probiotik adalah mikroorganisme yang dapat membantu kesehatan ikan, menjaga kesehatan ikan. Oke, makasih Fioni. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang probiotik itu dia mikroorganisme dan memang itu bisa membantu si kesehatan ikan. Namun untuk yang lebih jelasnya kita lihat bahan yang selanjutnya. Nampak kan ya? Oke. Jadi probiotik itu merupakan mikroorganisme hidup ya, mikroorganisme hidup yang memberikan manfaat kesehatan ketika diberikan dalam jumlah yang cukup. Sederhananya, dia itu bakteri baik yang membantu ikan untuk tetap sehat. Contohnya itu bakteri, ya bakterinya itu Lactobacillus, kemudian ada di ragi, kemudian ada di produk komersial. Nah, ini Bapak bawa contohnya, ini bukan endorse juga sebenarnya. Jadi contohnya itu seperti ini, E4. Yang paling mudah dan paling sering ditemui oleh petani, E4. Ini produk komersial. Kemudian fungsinya itu untuk meningkatkan fungsi pencernaan, kemudian mencegah infeksi bakteri patogen, lalu memperbaiki kualitas air dan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ini contoh bukti bagaimana penggunaan probiotik itu. Jadi Bapak pernah melakukan riset, bahwa risetnya itu berkaitan dengan probiotik pada ikan lele, dengan diversuskan dengan bakteri Aeromonas. Nah, bakteri Aeromonas, ada yang pernah dengar? Apa itu bakteri Aeromonas? Angkat tangan kalau pernah dengar. Ya, silakan, Fioni. Bakteri Aeromonas adalah penyakit yang bisa kita sebut dengan istilah MAS atau Motil Aeromonas septicemia yang dapat menyebabkan borok pada ikan. Oke, makasih Fioni. Jadi benar ya. Jadi bakteri Aeromonas itu dia menyebabkan penyakit MAS pada ikan. Sebagai contoh di sini ikan lele. Nah, pada penelitian ini Bapak menguji 2 probiotik. Yang pertama namanya Bacillus megatherium dengan nomor isolat PTB 1.4 dan Pediococcus pentosaceus dengan nomor isolat E2211. Nah, untuk musuhnya atau uji tantangnya kita menggunakan bakteri Aeromonas hydrophylla yang tadi disebutkan oleh Fioni. Ini yang menyebabkan kematian pada ikan lele. Nah, setelah kita uji ternyata dengan menggunakan probiotik dia bisa ternyata menghasilkan survival rate atau tingkat kelangsungan hidup sebesar 85 sampai 95% dibandingkan dengan tanpa penggunaan probiotik, yaitu 60 sampai 70%. Nah, sehingga si probiotik tadi bisa menyelamatkan 15 sampai 25% ikan lele lebih banyak. Ini setelah diuji tantang ya, setelah disuntikan Aeromonas ini. Ya ternyata setelah disuntikan ini Aeromonas dengan penggunaan probiotik ikannya bisa hidup sebanyak ini. Tapi sama ikan yang tidak diberikan probiotik disuntikan bakteri Aeromonas yang sama, ternyata SR-nya lebih rendah dari si penggunaan probiotik. Kemudian ini contoh
Ini contoh ikan yang diberikan 2 bakteri tadi. Pertama, yang gambar di sebelah kiri kalian, itu ikan yang telah disuntikkan setelah diberikan sebanyak 40 hari ya, 40 hari probiotik gabungan tadi, kemudian disuntikkan penyakit pada punggungnya. Sehari setelahnya terlihat seperti ini, ada luka borok di punggungnya. Nah, setelah 5 hari tanpa penambahan lagi ya, jadi penambahan probiotik ke pakannya itu udah stop. Cuma dikasih pakan komersial biasa. Ternyata dia berhasil berangsur-angsur membaik, menutup lukanya. Bapak akan menjelaskan cara kerja si probiotik. Jadi ada 4 cara ya. Pertama, dia merebut tempat tinggal. Jadi kan ada istilah quorum pada probiotik atau bakteri. Jadi dia menggeser bakteri jahat sehingga lebih banyak bakteri yang baik yang ada di usus ikan. Kemudian mereka memproduksi senjata alami. Jadi kan tadi itu si Bacillus itu kan dia jenisnya bal ya, atau bakteri asam laktat. Ya, seperti namanya, bakteri asam laktat, jadi dia menghasilkan asam kan. Nah, si asam itulah nanti yang akan menjadi antibiotik alami, dalam tanda kutip. Kemudian ikannya juga bisa jadi lebih kebal, atau dia bisa meningkatkan daya tubuhnya sehingga bisa melawan si bakteri tadi. Contoh yang tadi gambar yang sebelumnya. Awalnya kan ikannya terserang nih. Nah, lama-kelamaan kan bisa recovery. Recovery-nya dengan cara itu tadi menutup kembali si lukanya yang disebabkan oleh bakteri patogen. Dan yang terakhir, si probiotik ini dia membantu pencernaan sehingga ikannya makan lebih lahap. Dengan makan lebih lahap, nutrisinya kan makin bisa tersebar ke seluruh tubuh dan akhirnya bisa menyebabkan menghasilkan lukanya bisa cepat menutup. Dan yang terakhir, ini tips menggunakan bakteri probiotik. Nah, jadi ada 4 do atau yang dilakukan dengan ada yang 4 don't yang jangan dilakukan. Nah, yang 4 yang dilakukan itu gunakan probiotik berkualitas dan bersertifikat. Kemudian konsisten dalam pemberiannya. Jadi jangan ada kelang-kelang, misalnya hari ini dikasih probiotik, ternyata dikelang 2 hari baru dikasih lagi. Ternyata besoknya lagi kelang 3 hari dikasih lagi. Jadi itu tidak konsisten. Kemudian disimpan pada tempat yang sejuk dan kering. Lalu dikombinasikan dengan manajemen air yang baik. Selanjutnya yang jangan itu ada don't. Jangan dicampur dengan antibiotik. Kenapa? Karena ketika dicampur dengan antibiotik, probiotiknya bisa mati. Kan probiotik kan makhluk hidup kan, mikroorganisme. Kemudian jangan gunakan air berklorin. Kenapa? Karena sama. Air yang berklorin itu dia kan gunanya untuk mensuci hamakan kan, atau sterilisasi. Jadi sama, si bakterinya ikut mati juga. Lalu yang ketiga, jangan simpan pakan yang berprobiotik lebih dari 2 hari. Karena khawatir probiotiknya ya, pertama rusak, yang kedua bisa berjamur. Lalu yang terakhir, jangan lupa dimonitor kondisi ikannya setelah penggunaan probiotik. Apakah ada perubahan atau tidak? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan, kalau ada yang mau tanyakan. Siapa? Oh, Fioni dulu. Silahkan, Fioni. Izin bertanya, Pak. Gimana kalau kolam sudah menggunakan antibiotik dan apakah boleh dicampur dengan menggunakan probiotik lagi? Diserentakkan atau tidak? Ya, terima kasih Fioni. Pertanyaannya bagus ya. Bagaimana apakah antibiotik boleh digunakan berbarengan dengan probiotik? Jadi tadi Bapak sempat sebutkan antibiotik itu kan membunuh bakteri yang ada ya. Jadi stop dulu penggunaan antibiotik. Stop kurang lebih 3-5 hari, kemudian mulai diganti airnya 30-50%. Nanti setelah itu, setelah mulai udah 5 hari, kemudian airnya juga bisa diganti sampai 50%, kemudian boleh dicampurkan probiotik. Probiotiknya dengan takaran yang sesuai dengan yang ada di petunjuk. Kemudian nanti ikannya dimonitor 1-2 minggu, apakah ikannya tetap sehat atau tidak. Jadi
sebagai tambahan penggunaan cara tadi itu untuk ikan yang sehat ya. Kalau ikan yang sakit ya beda lagi penanganannya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih kembali Fioni. Cukup? Oke. Kalau udah cukup, Bapak ada tugas buat kalian. Tolong, ini individu ya, tugas individu. Tolong buat ulasan terkait produk probiotik yang ada di pasar. Dituliskan nanti nama produknya apa, kemudian bakteri yang dikandungnya apa saja, kemudian cara penggunaannya seperti apa. Nanti kalau sudah, kalian PDF-kan ya, di PDF-kan, kemudian kirim ke email Bapak. Bapak tunggu seminggu dari sekarang. Cukup? Oke. Untuk materi selanjutnya, nanti kita akan membahas terkait dengan teknik pengobatan ikan air tawar. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran mata kuliah pengendalian hama dan penyakit ikan pada program studi Diploma 2 Budidaya Perikanan Air Tawar Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong.